Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Kristianto dari Prodi Perbankan Syariah semester 4, NPM 251020327. Di sini saya ingin menyelesaikan UAS dari mata kuliah Green Economy and Trade dengan membawakan judul Pengelolaan Lingkungan Hidup Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL dengan dosen pengampu Alif Rahman Setianto, ME. Pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup. Penerapan dan manfaat AMDAL. Penerapan AMDAL dikemukakan oleh Nurkin pada tahun 2002. Penerapan AMDAL di negara-negara berkembang untuk mengidentifikasikan kerusakan lingkungan yang mungkin dapat terjadi akibat kegiatan pembangunan, mengidentifikasikan kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan, alam, dan ekonomi yang dapat dialami oleh masyarakat akibat kegiatan pembangunan, mengidentifikasikan masalah lingkungan yang kritis yang memerlukan kajian lebih dalam dan pemantauannya. Dan pemanfaatan AMDAL itu sendiri ada 4. Yang pertama, masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek dibangun sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan. Yang ketiga, masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di daerahnya dari awal. Yang terakhir, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan proyek. Keterkaitan AMDAL dengan perbankan. Perbankan dan lingkungan dalam beberapa hal cenderung berlawanan. Bank adalah institusi profit oriented, sedangkan lingkungan adalah suatu sistem yang tidak dapat bernilai finansial. Meskipun perbankan dan lingkungan berada dalam dua dunia yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu sustainability. Sehingga diperlukan komitmen dan kerjasama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam sustainable economy development. Perbankan dapat menjadi suatu kekuatan baru dalam membangun gerakan Go Green. Peran dunia perbankan sebagai jembatan investor maupun stakeholder perusahaan menjadikan perbankan sebagai alat untuk mengembangkan regulasi-regulasi baru yang bersifat Go Green dengan tidak menghilangkan fokus terhadap pasar atau market oriented. Bisa dilihat di sini ada tabel emisi CO2, nilai aset dan pembiayaan perbankan. Seluruh perbankan syariah dapat menjadikan model bisnis green banking sebagai core bisnis perusahaan. Penerapan ATM yang ramah lingkungan dengan menggunakan solar cell sebagai sumber energi, pengurangan penggunaan kertas atau slip dalam transaksi setoran, penarikan dan pengiriman uang, sosialisasi kepada pegawai agar kebiasaan green people dan green habit dapat menjadi karakter dan sikap bankir perbankan syariah, mengadakan program Go Green dengan melakukan penanaman pohon. Dan solusi yang dapat ditimbulkan, yang pertama, seluruh perbankan syariah dapat menjadikan model bisnis green banking sebagai core bisnis perusahaan. Yang kedua, penerapan ATM yang ramah lingkungan dengan menggunakan solar cell sebagai sumber energi, pengurangan penggunaan kertas atau slip dalam transaksi setoran, penarikan, dan pengiriman uang. Yang ketiga, sosialisasi kepada pegawai agar kebiasaan green people dan green habit dapat menjadi karakter dan sikap bankir perbankan syariah. Yang keempat, mengadakan program Go Green dengan melakukan penanaman pohon. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.